Selamat malam kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yogi Hari Pratama dari Angkatan 80, nomor urut 05, dan saat ini saya sedang menjadi host dalam kegiatan podcast gitu ya, yang akan kita lanjutkan nanti. Oke, dipersilakan kepada Azila. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Azila Salsabila dari Latsar golongan 2, gelombang 2, kelompok 80, kelompok 1, angkatan 80. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau ke Rivanov. Ini Rivanov ini. Anggota Latsar angkatan 80, gelombang 2, kelompok 1. Siap, Mas Yogi. Ya, terima kasih kepada Rivanov ya. Selanjutnya saya pengen mengenal ini Miko Febrianto Saputra, coba dari rutan kelas 2B Barang Panjang. Selamat malam Mas Yogi. Perkenalkan, nama saya Miko Febrianto Saputra. Saya berasal dari rutan Barang Panjang. Saya peserta Latsar angkatan 80, gelombang kedua, golongan kedua, kelompok pertama. Sekian Mas Yogi. Oke. Yang terakhir kita ke Rahmat Fajri ya. Woi, jam gadang cuy. Rahmat Fajri, coba saya ingin mengenal Fajri dulu ya. Baik, Mas Rio dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rahmat Fajri, saya peserta Latsar gelombang 2 angkatan 80. Dan saya lihat di background teman-teman semua, ini ada unik-unik juga nih. Ada yang dari apa? Jam gadang gitu ya. Bukit Tinggi itu Fajri itu. Azila juga itu apa ya? Gedung Sate ya? Rivanov ini dengan oh iya, dia Rivanov dari mana Rivanov? Siap, Mas Yogi. Ini merupakan suatu ciri khas di kampung saya, Mas Yogi, yaitu di daerah Pariaman, Sumatera Barat. Pariaman itu merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari pusat kota, yaitu Kota Padang, atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Penduduk kota di Pariaman ini berkisar 95.000 jiwa, Mas Yogi. Kalau berbicara tentang Pariaman, suatu ikonik yang sangat mencolok di kota Pariaman ini adalah Tabui, Mas Yogi. Yang mana Tabui ini selalu digelar per tahunnya. Mohon izin Rivanov, jadi boleh jelaskan sedikit Tabui itu bagaimana gitu prosesnya? Ini sesuai di gambar sih sudah kelihatan ya, rame ya, arak-arakan gitu ya. Tapi maksudnya boleh dijelaskan Tabui itu alasan apa ya? Maksudnya Tabui itu asal usulnya bagaimana gitu? Kalau boleh tahu, secara singkat saja gitu. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini, Mas, ini terdapat suatu bangunan yang tinggi menjulang. Ada orang-orang banyak yang mengarak
Jadi sejarahnya yang Tabui ini, Mas Yogi, konon cerita dari masyarakat Pariaman. Ini merupakan suatu lambang cucu dari baginda Rasulullah SAW. Waktu itu terjadi perperangan sengit yang terjadi di Padang suatu lupa saya nama peperangannya, Mas Yogi. Jadi intinya kepala Husain ini putus, Mas Yogi. Lalu disambar oleh seekor burak yang berasal dari surga. Jadi untuk memperingati atau mengenang peristiwa tersebut, maka dibuatlah tabui. Yang mana bentuk tabui itu, Mas Yogi, seperti burak. Burak itu suatu kendaraan dari surga. Yang mana badannya ini seperti kuda, Mas Yogi. Tapi kepalanya itu menyerupai kepala perempuan cantik. Dan kisah burak ini pun, Mas Yogi, ini ada diceritakan waktu kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yang mana kendaraan Nabi suatu di perjalanan Isra, yaitunya mengendari burak. Jadi untuk terus mengingat satu peristiwa itu, maka digelarlah acara Tabui ini, Mas Yogi. Dan sekarang menjadi ikon pariwisata di Pariaman tentunya ya, Rifanov ya. Siap, Mas Yogi. Oke, terima kasih Rifanov. Siap, sama-sama, Mas Yogi. Selanjutnya saya tertarik kepada Rahmat Fajri. Ya, ini dengan sebenarnya kita udah nggak asing ya dengan jam gadang ini, sudah beritanya udah seliweran di mana-mana gitu ya. Tapi kan saya pengen tahu juga bagaimana cara Rahmat Fajri menjabarkan kota tempat tinggal beliau ini dengan wisatanya yang ikonik juga ini. Silakan Mas Fajri. Baik Pak Yogi, mungkin di awal ini saya akan coba menjelaskan dulu tentang Kota Bukit Tinggi. Mungkin antara teman-teman ini mungkin sudah mengetahui bahwa Bukit Tinggi ini merupakan salah satu kota yang ada di Sumatera Barat. Kalau ikoniknya Bukit Tinggi ini jam gadang. Bukit Tinggi ini merupakan kota dengan perekonomian terbesar di Sumatera Barat setelah Padang. Di sini kota Bukit Tinggi ini menjadi pusat perbelanjaan untuk berbagai macam makanan dan barang-barang konveksi. Kota ini terkenal karena pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa penjajahan Belanda kalau nggak salah Pak Yogi. Itu menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock. Mungkin kalau ada teman-teman yang pergi main ke kebun binatang Kinantan Zoo yang ada di Bukit Tinggi, kita akan menemukan salah satu ikonik Fort de Kock ini, itu bentengnya, benteng Fort de Kock. Lalu Kota Bukit Tinggi ini juga mendapat julukan sebagai Paris Van Java. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu salah satunya itu Muhammad Hatta. Jika teman-teman pernah berjalan-jalan ke daerah Pasar Bantu namanya di Bukit Tinggi ini, di bawah itu, di bawah jenjang 40, di sekitaran Pasar Bantu ini teman-teman akan menemukan rumah kelahiran Bapak Proklamator Muhammad Hatta. Baik, Mas Fajri. Itu ya perkenalan Bukit Tinggi yang amat menarik dari Bang Fajri tadi. Selanjutnya kita ke Miko Febrianto Saputra. Halo Bang Miko. Halo Mas. Ya, jaringannya aman di sana ya Bang ya. Aman Mas. Mohon maaf sebelumnya Mas, orang kan udah pakai background nih. Ya, saya enggak. Ya nggak apa-apa. Mungkin enggak mendukung Mas. Ya, lebih support. Nggak apa-apa Mas. Iya.
Bang Miko Febrianto ya. Pengen ini ya, ngangkat apa namanya, tema tentang perang panjang ya? Iya Mas, saya mau mengangkat tentang perang panjang. Wah, oke. Boleh dijelaskan Bang Miko? Ya, perang panjang ini atau dengan kota Serambi Mekah juga disebut dengan kota hujan, merupakan salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kenapa disebut perang panjang? Itu sejarahnya dulu berasal dari pedang yang panjang. Perang panjang memiliki berbagai macam wisata, yaitu wisata kuliner, wisata religi, wisata yang lain. Kalau untuk wisata kuliner seperti rumah makan Pak Datu, sate Mak Syukur, dan pasar kuliner. Pasar kuliner itu terdapat berbagai macam makanan. Bisa dipilih aja Mas kalau mampir ke sini. Dan panjang memiliki wisata religi seperti Masjid Asasi. Itu masjid pertama kali berdiri yang berada di Perang Panjang. Dan yang kedua Dinia Putri. Dan selanjutnya Perang Panjang memiliki wisata budaya seperti PDIKM, yaitu Pusat Dokumentasi dan Promosi Kebudayaan Minangkabau. Di sana terdapat juga rumah gadang dan juga terdapat informasi dan sejarah Minangkabau. Sekian Mas Yogi. Oke, terima kasih ya Bang Miko. Perkenalan singkatnya tentang perang panjang. Semoga membuat kita semua semakin bangga gitu ya dengan wilayah kita masing-masing, seperti Bang Miko yang bangga dengan daerah tempat tinggalnya, dengan lingkungannya gitu ya. Perang panjang ya. Suatu saat saya akan ke sana ya Bang Miko ya. Siap Mas Yogi, ditunggu. Siap. Oke, selanjutnya kita ke saudari saya, Azila Salsabila dari Rutan Kelas 2B Perang Panjang. Azila ingin menjabarkan tentang Bandung ya? Siap ya Mas Yogi. Oke, silakan dijelaskan. Bandung itu punya banyak julukan ya Mas. Ada sebagai kota, apa sih, kota kembang. Ini kota kembang, kalau nggak salah itu maksudnya ada dua. Karena banyak pohon-pohon sama bunganya, sama kalau zaman dulu Bandung itu dibilang kota kembang karena perempuannya pada zaman dahulu. Jadi perempuan Bandung itu nantinya akan dirias untuk menyambut pejabat negara atau tamu penting dari luar negeri. Terus Bandung juga dikenal sebagai tadi Paris Panjaka, kemudian sebagai kota Bandung Lautan Api, terus surganya kuliner. Sudah semua yang memaparkan daerahnya masing-masing. Saya harap teman-teman semua dan juga saya sendiri ya dapat lebih mencintai dan bangga serta mau berkontribusi lebih untuk negara kita ini. Kita kampanyekan lebih lagi tentang daerah-daerah kita masing-masing, negara kita, negara Indonesia ini, sampai dunia mengakui kalau Indonesia itu memang indah, memang semua ada di sini gitu. Sesuai lagu ya, semuanya ada di sini gitu ya. Oke. Sudah jelas semua kawan-kawan ya? Siap, sangat jelas Mas Yogi. Siap, jelas Mas Yogi. Sudah Mas. Ya, baik kalau begitu kita akhiri sesi pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.